musik ceria, intro khas channel dengan kompilasi video kucing lucu dan kikuk. Hai para kotomami dan kotopapi di seluruh alam semesta. Pernah nggak sih kalian lagi asyik nonton, tiba-tiba terdengar suara "Braka" dari ruangan sebelah, disusul dengan suara lari tunggang langgang alias tigidik-tigidik supersonik. Pas dicek, ternyata si bos besar berbulu baru saja gagal melakukan parkur dari lemari ke meja, dan sekarang jalannya sedikit pincang. Panik? Bingung mau ngapain? Lari keliling rumah sambil teriak nama kucingmu? Tenang, tarik napas, hembuskan. Kalian berada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan menjadi pahlawan super bagi majikan kita. Kita akan merakit kotak Pandora versi kebaikan, yaitu kotak P3K darurat yang super lengkap untuk para anabul. Karena menjadi pemilik kucing yang bertanggung jawab itu artinya siap sedia menghadapi segala kekacauan yang mereka ciptakan dengan penuh cinta. Sebelum mulai, tulis dulu nama panglima perang di rumah kalian di kolom komentar. Ayo kita mulai! Sebelum kita bongkar isi kotak ajaib kita, mari kita pahami dulu psikologi makhluk agung ini. Kucing. Di dalam kepala mungil mereka adalah seekor singa perkasa, pemburu paling ditakuti di sabana ruang tamu, dan penakluk puncak-puncak tertinggi, yaitu puncak kulkas. Mereka punya 9 nyawa, setidaknya itu yang mereka percayai. Kepercayaan diri inilah yang membuat mereka nekat melawan lebah, mencoba mencicipi tanaman hias yang kelihatannya lezat, atau menganggap kabel charger sebagai ular mainan yang menantang. Masalahnya, dunia nyata tidak selembut selimut favorit mereka. Jadi, menyiapkan kotak P3K ini bukanlah tindakan paranoid. Ini adalah bentuk pelayanan tertinggi kita sebagai staf pribadi mereka. Ini adalah bukti bahwa kita siap siaga 24/7, bahkan ketika bos kita sendiri tidak tahu bahwa dia butuh pertolongan. Jadi, anggap saja ini adalah SOP baru di perusahaan rumah kita Inke, di mana kucing adalah CEO-nya. Pertama dan yang paling utama, kita butuh wadahnya. Ini bukan sembarang kotak, teman-teman. Anggap saja ini adalah peti harta karun keselamatan, yang isinya lebih berharga dari snack ikan teri termahal sekalipun. Pilihlah kotak plastik yang kokoh, punya pengunci yang kuat, dan idealnya tahan air. Kenapa tahan air? Karena kita semua tahu, hukum Murphy adalah sahabat karib para kucing. Saat kamu paling butuh kotak ini, disitulah kemungkinan besar kamu akan menumpahkan segelas besar air di sebelahnya. Beri label yang super jelas dan besar. Kotak darurat Raja Ratu, nama kucing. Ini penting, agar di tengah kepanikan, kamu tidak malah mengambil kotak berisi peralatan jahit atau koleksi batu akik. Simpan di lokasi yang mudah kamu jangkau, seperti di bawah wastafel atau di lemari obat, tapi pastikan si cakar-cakar usil tidak bisa membukanya sendiri. Tentu saja, setelah semua ini, kucingmu kemungkinan besar akan lebih memilih kardus pembungkus kotaknya untuk dijadikan tempat tidur. Itulah indahnya menjadi budak anabul, bukan? Isi pertama yang wajib ada sebelum benda-benda lainnya adalah buku telepon sakti. Ini adalah selembar kertas yang dilaminating berisi semua nomor telepon darurat. Ya, saya tahu kita hidup di zaman digital, tapi apa yang terjadi jika ponselmu mati, jatuh ke toilet, atau lebih buruk lagi, sedang disandera oleh kucingmu yang tidur di atasnya? Tulis dengan spidol permanen, nomor telepon dokter hewan langgananmu, nomor telepon klinik dan nomor darurat pribadinya jika ada, nomor telepon klinik hewan 24 jam terdekat, dan nomor pusat informasi racun nasional atau lokal. Anggap saja ini adalah bat signal pribadimu. Saat masalah datang, kamu tidak perlu buang waktu panik mencari-cari di Google dengan jari gemetar. Cukup buka kotak P3 kamu, dan semua pahlawan yang kamu butuhkan hanya sejauh 1 panggilan telepon. Simpan juga salinan catatan medis penting kucingmu di sini, seperti riwayat vaksinasi, alergi, atau kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Informasi ini sangat berharga bagi dokter hewan dalam situasi darurat. Selanjutnya, mari kita isi peti harta karun kita dengan awan-awan pembersih, atau yang biasa disebut kasa steril. Sediakan dalam berbagai ukuran, baik yang berbentuk lembaran, PETS, maupun gulungan, rolls. Ini adalah alat serbaguna di medan perang pertolongan pertama. Kasa steril ini bisa kamu gunakan untuk membersihkan luka dengan lembut setelah dibasahi larutan antiseptik, atau untuk menekan luka kecil guna menghentikan pendarahan.
kasa gulung sangat berguna untuk membalut luka pada kaki atau ekor, memberikannya lapisan pelindung dari jilatan si korban yang justru bisa memperparah infeksi. Pastikan kamu menyimpan banyak, karena satu lembar tidak akan pernah cukup. Kucingmu mungkin akan melihat gulungan kasa ini sebagai mainan baru yang sangat menarik untuk dicabik-cabik. Jadi pastikan kamu bekerja cepat atau minta bantuan orang lain untuk mengalihkan perhatian yang mulia dengan mainan bulu atau snack. Ingat, steril adalah kuncinya. Jangan gunakan kapas biasa yang seratnya bisa menempel pada luka dan menyebabkan iritasi. Setelah membalut dengan kasa, kamu butuh sesuatu untuk merekatkannya. Perkenalkan, plester perekat ajaib alias plester medis. Tapi tunggu, jangan sekali-kali menggunakan plester manusia biasa seperti Hansaplast atau plester lakban. Itu adalah dosa besar di dunia P3K hewan. Plester manusia dirancang untuk menempel di kulit, bukan di bulu. Menggunakannya pada kucing tidak hanya tidak akan menempel dengan baik, tapi juga akan menjadi mimpi buruk saat dilepaskan. Kamu bisa mencabut bulu-bulu berharga mereka dan memicu perang dunia ketiga di ruang tamumu. Carilah plester perekat khusus hewan, sering disebut fat wrap atau self-adherent tape. Plester ini menempel pada dirinya sendiri, bukan pada bulu, sehingga aman dan nyaman untuk anabul. Plester ini juga biasanya elastis dan hadir dalam berbagai warna ceria. Jadi, selain fungsional, kamu juga bisa membuat kucingmu tampil gaya dengan perban warna pink atau biru. Selalu gunting ujungnya, jangan biarkan ada yang menjuntai, karena itu akan menjadi target utama untuk digigit dan ditarik. Untuk membersihkan luka, goresan, atau gigitan kecil, kamu butuh tisu basah penyembuh. Tapi bukan sembarang tisu basah bayi ya. Carilah tisu antiseptik atau larutan antiseptik yang aman untuk hewan. Pilihan terbaik adalah yang mengandung chlorhexidine atau povidone iodine yang sudah diencerkan sesuai anjuran dokter hewan. Kenapa ini penting? Karena banyak antiseptik manusia, seperti alkohol atau hidrogen peroksida, bisa sangat perih dan justru merusak jaringan kulit hewan yang sedang dalam proses penyembuhan. Bayangkan kamu mencoba membersihkan luka kucingmu dengan alkohol. Reaksinya mungkin akan setara dengan mencoba memandikan iblis dengan air suci. Kamu akan berakhir dengan lebih banyak goresan di tanganmu daripada di tubuh kucingmu. Pilihlah formula yang tidak perih, non-stinging. Tujuannya adalah membersihkan area luka dari kotoran dan bakteri dengan cara yang selembut mungkin, bukan untuk menyiksa si pasien. Selalu usap dengan lembut dari bagian tengah luka ke arah luar. Berikutnya adalah air mancur mini portabel atau larutan salin steril, cairan infus NaCl 0,9%. Benda ini adalah salah satu item paling serbaguna dan paling aman di dalam kotak P3 kamu. Botol kecil salin steril ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan darurat. Misalnya, jika ada sesuatu yang masuk ke mata kucingmu seperti debu atau pasir, kamu bisa menggunakannya untuk membilas mata dengan lembut dan aman. Salin juga merupakan cairan yang sempurna untuk membersihkan luka sebelum diberi antiseptik. Karena sifatnya yang isotonik, memiliki konsentrasi garam yang sama dengan cairan tubuh, larutan ini tidak akan perih dan sangat efektif untuk mengangkat kotoran, darah kering, atau nanah dari area yang terluka. Kamu bisa menggunakannya dengan menyemprotkannya langsung dari botol atau dengan membasahi kasa steril. Ini jauh lebih baik daripada menggunakan air keran yang mungkin mengandung bakteri atau mineral yang bisa mengiritasi. Simpan beberapa botol kecil sekali pakai agar selalu steril saat dibutuhkan. Setiap pahlawan super butuh alat presisi, dan untuk kita, itu adalah pinset. Tapi bukan pinset untuk mencabut alis. Ya, sediakan pinset dengan ujung yang runcing dan bersih di dalam kotak P3 kamu. Alat kecil ini akan menjadi penyelamat saat kucingmu pulang dengan oleh-oleh yang tidak diinginkan. Misalnya, saat dia asik berguling-guling di taman dan sepotong duri kecil atau serpihan kayu menancap di telapak kakinya, atau saat kutu nakal memutuskan untuk berpesta di kulitnya. Pinset adalah alat yang tepat untuk mencabut benda-benda asing tersebut dengan presisi. Pastikan kamu mensterilkan ujung pinset dengan alkohol sebelum dan sesudah digunakan. Saat mencabut kutu, pastikan kamu menariknya lurus ke atas dengan gerakan mantap untuk memastikan seluruh bagian kepalanya ikut tercabut. Setelah berhasil, jangan lupa berikan pujian dan sogokan berupa snack lezat kepada si pasien pemberani. Pinset ini juga berguna untuk mengambil benda-benda kecil yang mungkin tersangkut di antara giginya.
Alat penting berikutnya adalah pedang keadilan berujung tumpul alias gunting kecil. Eits, sekali lagi, ini bukan gunting dapur atau gunting kertas. Carilah gunting perban yang memiliki ujung tumpul atau melengkung. Kenapa ujungnya harus tumpul? Ini adalah fitur keselamatan yang sangat penting. Saat kucingmu terluka, panik, dan terus bergerak, menggunakan gunting berujung tajam di dekat kulitnya adalah resep bencana. Ujung tumpul ini dirancang untuk memotong perban, plester, atau kasa tanpa berisiko menusuk atau menggores kulit si anabul. Gunting ini juga sangat berguna untuk memotong bulu di sekitar area luka. Membersihkan luka akan jauh lebih mudah jika area tersebut bebas dari bulu yang bisa menempel dan menjadi sarang kuman. Lakukan dengan sangat hati-hati, potong sedikit demi sedikit, dan selalu posisikan gunting sejajar dengan kulit, bukan mengarah ke kulit. Jika kucingmu sangat tidak kooperatif, lebih baik serahkan urusan potong-memotong ini pada profesional di klinik hewan. Untuk memberikan obat cair atau membilas luka dengan presisi, kamu butuh suntikan tanpa jarum. Tenang, kita tidak akan bermain dokter-dokteran dan menyuntik kucing kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah siringe atau spuit plastik tanpa jarum, atau bisa juga menggunakan pipet tetes. Alat ini sangat berguna untuk memberikan obat oral cair yang diresepkan oleh dokter hewan. Dengan siringe, kamu bisa mengukur dosisnya dengan akurat dan memasukkan cairan ke sudut mulut kucing, meminimalkan risiko obatnya tumpah atau dimuntahkan kembali. Cukup selipkan ujungnya di antara pipi dan gusi, lalu semprotkan perlahan. Selain untuk obat, siringe juga bisa diisi dengan air atau larutan saline untuk membersihkan luka di area yang sulit dijangkau dengan kasa. Ini seperti pistol air mini yang berkhasiat. Sediakan beberapa ukuran, misalnya 1 ml, 3 ml, dan 5 ml, dan pastikan semuanya bersih dan steril sebelum digunakan. Jangan pernah menggunakan kembali siringe yang sudah dipakai untuk obat. Oke, sekarang kita masuk ke area yang sedikit personal. Setiap kotak P3K wajib memiliki termometer digital. Dan ya, cara paling akurat untuk mengukur suhu tubuh kucing adalah melalui bagian belakangnya. Saya tahu. Ini adalah momen di mana ikatan antara kamu dan kucingmu akan diuji. Tapi mengetahui suhu tubuhnya sangat krusial dalam banyak situasi darurat. Suhu normal kucing berkisar antara 38 hingga 39,2 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi, demam, atau terlalu rendah, hipotermia, adalah tanda bahaya yang memerlukan penanganan dokter hewan secepatnya. Pilihlah termometer digital yang memberikan hasil cepat, biasanya dalam beberapa detik, dan memiliki ujung yang fleksibel untuk kenyamanan. Beri label khusus kucing dengan spidol permanen terbesar yang kamu punya, agar tidak ada anggota keluarga yang salah pakai. Percayalah, itu adalah percakapan canggung yang tidak ingin kamu lakukan di meja makan. Karena kita sudah membahas tugas yang tak terkatakan dengan termometer, maka kita juga wajib menyediakan sahabat terbaiknya, yaitu pelumas berbahan dasar air, water-based lubricant. Jangan pernah mencoba melakukan prosedur pengukuran suhu rektal tanpa ini. Itu kejam dan bisa menyakiti kucingmu. Oleskan sedikit pelumas pada ujung termometer sebelum dimasukkan. Ini akan membuat seluruh proses menjadi lebih lancar, lebih nyaman, dan tidak terlalu traumatis bagi yang mulia. Prosesnya sudah cukup membuat mereka stres, jadi jangan ditambah dengan rasa sakit yang tidak perlu. Pelumas ini juga bisa berguna dalam situasi lain, misalnya jika ada sesuatu yang melingkar dan tersangkut di kaki atau ekornya, seperti benang atau karet gelang. Sedikit pelumas bisa membantu melepaskannya dengan lebih mudah. Pastikan kamu memilih pelumas yang aman untuk hewan, tanpa tambahan pewangi, perasa, atau bahan kimia aneh lainnya. Simpan di sebelah termometer, mereka adalah pasangan sejati. Pernahkah kamu tidak sengaja memotong kuku kucingmu terlalu pendek dan, oh tidak, berdarah? Kepanikan kecil itu nyata. Untuk insiden semacam ini, kamu perlu bubuk ajaib penghenti darah atau styptic powder. Bubuk ini adalah penyelamat untuk pendarahan kecil, terutama yang disebabkan oleh gunting kuku. Cara kerjanya adalah dengan membantu darah menggumpal lebih cepat. Cukup ambil sedikit bubuk dengan ujung jari atau cotton bud, lalu tekan dengan lembut pada ujung kuku yang berdarah selama beberapa detik. Pendarahan biasanya akan langsung berhenti. Ini jauh lebih efektif dan bersih daripada menggunakan tepung atau sabun batangan seperti mitos-mitos zaman dulu.
Memiliki bubuk ini di kotak P3 akan memberimu ketenangan pikiran setiap kali sesi potong kuku tiba. Ingat, ini hanya untuk luka super kecil seperti ujung kuku. Jangan pernah menaburkannya pada luka besar atau dalam, karena itu justru bisa berbahaya. Untuk luka besar, tekanan dengan kasa steril adalah cara yang tepat. Ini adalah item yang sangat penting, tapi penggunaannya harus dengan ekstra hati-hati. Magnet racun, alias arang aktif, activated charcoal. Item ini bisa menjadi penyelamat jiwa jika kucingmu tidak sengaja menelan sesuatu yang beracun. Arang aktif bekerja dengan cara mengikat racun di dalam perut dan usus, mencegahnya diserap oleh tubuh. Tapi, ada aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah memberikan arang aktif tanpa instruksi langsung dari dokter hewan atau pusat kendali racun. Kenapa? Karena tidak semua racun bisa diikat oleh arang aktif, dan pada beberapa kasus, memberikannya justru bisa memperburuk keadaan. Jadi, langkah pertama saat kamu curiga kucingmu menelan racun adalah telepon dokter hewan segera. Jelaskan situasinya, dan jika mereka menginstruksikan untuk memberikan arang aktif, barulah kamu boleh menggunakannya. Sediakan dalam bentuk cair atau bubuk yang bisa dicampur air. Simpan dosis yang direkomendasikan dokter di catatanmu. Ini adalah alat darurat tingkat lanjut, bukan solusi coba-coba. Salah satu alat paling sederhana, namun paling efektif dalam kotak P3 kamu adalah handuk atau selimut kecil. Ini bukan untuk mengeringkan badan, melainkan untuk menciptakan burrito kucing alias purito. Kucing yang sedang kesakitan, takut, atau stres bisa menjadi sangat tidak terduga. Bahkan kucing paling manis sekalipun bisa mencakar atau menggigit saat merasa terancam. Membungkusnya dengan handuk secara aman adalah cara terbaik untuk menenangkannya dan melindungimu dari serangan. Caranya, letakkan handuk di permukaan datar, letakkan kucing di tengahnya, lalu lipat satu sisi handuk menutupi tubuhnya. Selipkan di bawahnya, kemudian lipat sisi lainnya dengan rapat. Ini akan membatasi gerakan kakinya, sehingga kamu bisa memeriksa luka atau memberikan obat dengan lebih aman. Pastikan bungkusannya pas, tidak terlalu ketat hingga menyulitkan napas, tapi cukup kencang, agar dia tidak bisa melepaskan diri. Latihlah teknik purito ini sesekali saat kucing sedang santai, agar dia terbiasa dan tidak terlalu panik saat situasi darurat tiba. Mungkin terdengar menyeramkan, tapi topeng pelindung atau brangus, muzzle, kain yang lembut bisa sangat berguna. Ini bukan untuk menghukum, tapi murni untuk keselamatan. Seperti yang sudah dibahas, rasa sakit bisa mengubah kepribadian kucingmu dalam sekejap. Gigitan kucing sangat berbahaya karena mulutnya penuh bakteri dan lukanya bisa menyebabkan infeksi serius pada manusia. Jika kamu harus menangani luka yang sangat menyakitkan dan teknik purito saja tidak cukup untuk menenangkannya, brangus bisa mencegahmu dari gigitan. Pilihlah brangus yang terbuat dari nilon atau kain yang lembut, yang memungkinkan kucing tetap bisa bernapas dengan leluasa, tapi tidak bisa membuka mulutnya untuk menggigit. Jangan pernah meninggalkannya memakai brangus tanpa pengawasan, dan jangan gunakan untuk waktu yang lama. Ini adalah alat bantu sementara untuk prosedur darurat yang singkat. Menggunakannya dengan benar bisa mencegah kunjungan darurat ke rumah sakit untukmu setelah kamu selesai mengurus kunjungan darurat kucingmu. Benda ini mungkin tidak muat di dalam kotak P3 kamu, tapi keberadaannya sama pentingnya. Kereta kencana darurat alias pet carrier atau kandang jinjing. Banyak orang menyimpan kandang ini di gudang atau di atas lemari, penuh debu dan sarang laba-laba. Ini adalah kesalahan besar. Kandang harus selalu dalam keadaan siap tempur, bersih, kering, dan mudah diakses. Saat keadaan darurat, hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah panik, mencari-cari kandang dan membersihkannya. Letakkan selimut atau alas yang nyaman di dalamnya agar terasa seperti tempat yang aman. Biasakan kucingmu dengan kandangnya. Biarkan kandang terbuka di ruang keluarga. Sesekali letakkan snack atau mainan di dalamnya. Tujuannya adalah agar kucing tidak mengasosiasikan kandang hanya dengan perjalanan menakutkan ke dokter hewan. Dengan begitu, saat kamu perlu membawanya ke klinik dengan cepat, proses memasukkannya ke kandang tidak akan menjadi sebuah pertarungan gulat. Setelah semua drama, pemeriksaan, pembalutan luka, dan mungkin perjalanan ke dokter, ada satu item terakhir yang tak boleh lupa. Suap perdamaian, alias camilan atau treats favoritnya. Bayangkan apa yang baru saja dialami kucingmu.
Dia kesakitan, dibungkus seperti burrito, dipegang paksa, dan mungkin diberi obat yang rasanya aneh. Dia butuh kompensasi. Sediakan sekantong kecil camilan kesukaannya yang paling premium di dalam kotak P3K. Setelah semua prosedur selesai dan situasi sudah lebih tenang, berikan beberapa sebagai hadiah karena sudah menjadi pasien yang relatif baik. Ini membantu mengakhiri pengalaman traumatis dengan asosiasi yang positif. Ini adalah caramu untuk mengatakan, maaf aku harus melakukan itu, tapi itu semua karena aku sayang padamu. Sekarang, nikmatilah ikan kering ini sebagai tanda gencatan senjata. Ini juga membantu membangun kembali kepercayaan antara kamu dan si bos kecil setelah melewati momen yang menegangkan bersama. Di era digital ini, kita terbiasa mencari segalanya di internet. Tapi saat listrik padam, koneksi internet putus, atau kamu sedang panik berat, mencari informasi yang kredibel bisa jadi sulit. Itulah mengapa gulungan kitab kuno atau buku panduan P3K untuk kucing adalah investasi yang cerdas. Belilah buku saku yang ditulis oleh dokter hewan, yang berisi instruksi langkah demi langkah yang jelas dan bergambar untuk berbagai situasi darurat. Cara menangani tersedak, pendarahan, keracunan, sengatan serangga, dan banyak lagi. Simpan buku ini di dalam atau di sebelah kotak P3 kamu. Saat kamu ragu, buku ini bisa menjadi pemandu yang tenang dan dapat diandalkan. Ini seperti memiliki dokter hewan mini di dalam sakumu. Pastikan kamu membacanya sesekali di waktu luang, bukan hanya saat panik. Dengan begitu, kamu akan lebih familiar dengan prosedur-prosedur dasar dan bisa bertindak lebih cepat dan percaya diri saat dibutuhkan. Pengetahuan adalah kekuatan, terutama saat nyawa anabulmu dipertaruhkan. Satu lagi alat sederhana yang sering dilupakan, matahari genggam alias senter kecil. Kenapa senter penting? Karena kucing adalah master persembunyian, terutama saat mereka merasa tidak enak badan atau terluka. Tempat persembunyian favorit mereka seringkali adalah tempat yang gelap dan sempit, di bawah tempat tidur, di belakang sofa, atau di dalam lemari. Senter akan membantumu menemukan mereka dan memeriksa kondisi mereka tanpa harus menyeret mereka keluar ke tempat yang terang, yang bisa membuat mereka semakin stres. Senter juga sangat berguna untuk memeriksa hal-hal detail, seperti melihat apakah ada sesuatu di dalam mulut atau telinga mereka, memeriksa ukuran pupil mata mereka. Pupil yang tidak sama besar bisa menjadi tanda cedera kepala, atau mencari kutu dan parasit lain yang bersembunyi di balik bulu lebat mereka. Pilihlah senter LED yang kecil dan terang, dan jangan lupa untuk memeriksa baterainya secara berkala. Simpan baterai cadangan di dalam kotak P3K juga. Terakhir, setelah kamu berhasil mengumpulkan semua harta karun ini, tugasmu belum selesai. Jadilah penjaga peti harta karun yang baik. Ini berarti kamu harus melakukan inspeksi rutin pada kotak P3 kamu, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Apa yang harus diperiksa? Pertama, tanggal kedaluarsa. Banyak item seperti obat-obatan, salep, atau bahkan larutan salin memiliki masa pakai. Buang dan ganti apapun yang sudah kedaluarsa. Kedua, isi ulang item yang sudah terpakai. Jika kamu menggunakan beberapa lembar kasa atau plester, segera beli lagi untuk menggantinya. Kotak P3K yang isinya tidak lengkap sama saja bohong. Ketiga, periksa kondisi baterai pada termometer dan senter. Simpan catatan kecil di dalam kotak tentang apa saja yang perlu diganti atau diisi ulang. Menganggap kotak P3K sebagai proyek sekali jadi adalah kesalahan. Ini adalah komitmen berkelanjutan untuk memastikan kamu selalu siap siaga. Kucingmu mempercayakan hidupnya padamu, jadi pastikan senjata penyelamatmu selalu dalam kondisi prima. Nah, itu dia, teman-teman. Kotak P3K darurat untuk kucingmu sekarang sudah siap tempur. Dengan kotak ini, kalian bukan lagi sekadar staf pembuka kaleng makanan atau pembersih kotak pasir. Kalian adalah tim medis pribadi, garda terdepan, pahlawan tanpa tanda jasa untuk kaisar dan permaisuri berbulu di rumah kalian. Memang, kita semua berharap tidak akan pernah perlu menggunakan isi kotak ini, tapi memilikinya memberikan ketenangan pikiran yang tak ternilai. Ingat, semua persiapan ini kita lakukan karena satu alasan sederhana. Kita sangat mencintai makhluk-makhluk aneh, penyendiri, tapi luar biasa menggemaskan ini. Terlepas dari semua kekacauan yang mereka buat, mereka adalah keluarga. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan kursus perbudakan kucing lainnya. Dan bagikan ke teman kalian yang juga mendedikasikan hidupnya untuk melayani Anabul.
Pertanyaan terakhir untuk kalian, apa isi kotak P3K kalian yang paling unik atau aneh? Ceritakan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi manusia yang pantas untuk kucingmu. Dadah!